merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah, kau bagian yang terindah, kau bagian yang terindah. Sungguh kau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Kau bagian yang terindah, kau bagian yang terindah.
pujaan hati kami, Kau pujaan hati kami. Kami mengasihi Engkau, kami mencintaimu Yesus. Sungguh Kau yang terindah, sungguh Kau yang termanis, Kau yang terbaik Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami bahwa Kau yang terindah, Kau yang terutama, Kau yang pertama, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, Kau bagian yang terindah, Kau bagian yang terindah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power,
and the glory forever. Amen. Mari sebelum kita akan merenungkan sebuah ayat dari kitab suci, kita akan berdoa dulu. Bapa yang di sorga, kesempatan yang Engkau berikan untuk mendengarkan firman Tuhan ini tidak akan kami sia-siakan, tetapi akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Mohon Roh Kudus-Mu Bapa untuk menenteramkan hati kami, supaya kami bisa tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita langsung saja ya saudara-saudara, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ayat ini sudah mungkin banyak kali kita baca, kita renungkan, kita sudah tahu artinya. Tetapi di dalam ayat ini menyimpan suatu pengertian-pengertian yang lebih baik lagi. Untuk itu kita coba ya baca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dari pembacaan ini saya dapatkan beberapa hal yang kita anggap biasa, tetapi itu penting saudara. Satu, yaitu akulah. Dan yang kedua ialah barang siapa tinggal di dalam aku. Saya mulai dengan akulah pokok anggur yang benar. Akulah di dalam bahasa aslinya itu disebut ego eimi. Artinya akulah dia. Kata akulah dia itu saudara-saudara, dia itu siapa? Akulah dia. Dia itu siapa? Di lain kitab dikatakan, aku sudah ada sebelum bumi ini ada. Artinya, aku sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Aku sudah ada. Jadi kata aku itu sama dengan Allah sendiri. Jadi saudara-saudara, akulah
pokok anggur yang benar. Allah menggambarkan dirinya kepada manusia sebagai pokok anggur yang benar. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata tinggal itu saudara, kalau ada kata-kata musafir. Musafir itu orang yang di dalam perjalanan. Walaupun dia harus malam menginap di penginapan, tetapi namanya musafir itu orang yang di dalam perjalanan. Jadi musafir itu dalam perjalanannya tidak disebut waktu dia bermalam di rumah penginapan, itu bukan disebut tinggal. Karena dia musafir, dia jalan terus. Ya. Tetapi kata tinggal ini mempunyai arti yang lain. Artinya yaitu menetap, berdiam, bertetap di sana. Lah, bertetap di mana? Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku. Lantas arti kata tinggal itu mempunyai arti bahwa dia harus menetap di dalam Yesus. Nah, kata menetap itu lebih jauh dijelaskan. Aku di dalam Dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lantas kata menetap itu ditindaklanjuti dengan aku di dalam Dia, Dia di dalam aku, dan mengeluarkan buah yang banyak lagi. Saudara-saudara, kalau kita mau lebih mendalami ayat ini, saudara, luar biasa. Tadi saya katakan, Yesus itu ego eimi. Akulah Dia. Jadi Yesus waktu berada di dunia ini, itu Yesus bukan manusia. Walaupun disebut manusia 100% menurut kemampuan berpikir kita. Sebab keberadaan Yesus di dunia ini 100% persis seperti manusia. Dalam bentuk kata-kata dan perbuatannya itu sama dengan manusia. Tetapi kata ego eimi, akulah Dia. Siapa Dia itu? Malahan di lain bagian dikatakan, aku ini sudah ada. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Jadi sebelum segala sesuatu ada itu, Yesus itu sudah ada. Dan Dia bersama-sama dengan Dia, yaitu Allah. Jadi dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah. Nah, di sini kita
ambil satu pelajaran. Untuk mengenal Yesus itu tidak gampang, saudara. Sebab Yesus waktu di dunia itu dia 100% manusia. Waktu dia memanggil murid-muridnya untuk mengikut dia itu, dia bilang guru. Artinya murid itu mempunyai dasar pengertian bahwa dia itu guru secara manusia. Waktu murid-muridnya di tengah lautan tertimpa oleh gelombang yang besar, angin ribut. Dia dalam keadaan ketakutan. Yesus berkata, "Hei gelombang dan angin ribut, tenang." Seketika itu juga gelombang dan angin ribut tenang. Sampai murid-murid itu mengungkapkan isi hatinya. Dia berkata, "Siapakah dia ini?" Sehingga gelombang yang besar dan angin ribut menurut perintahnya. Jadi murid-murid itu tidak ngerti, dianggap Yesus itu sebagai manusia biasa. Nah, karena itu saudara, jangan heran kalau ada manusia yang mengatakan dirinya itu percaya Yesus, kita harus meneliti. Ya, sebab manusia itu gampang mengucapkan suatu kata-kata itu gampang. Tetapi melakoni atau menampilkan diri sebagai apa yang diucapkan itu sulit. Sulit, saudara-saudara. Murid-murid pengikut Yesus itu sampai dia itu masih berkata, saben hari dia bergumul dengan Yesus, masih berkata, siapa orang ini? Sehingga angin dan gelombang yang besar menurut perintahnya. Tidak ngerti siapa sebetulnya Yesus itu. Nah, saudara, sekarang kita masuk di dalam ayat ini. Tuhan Yesus berkata, akulah. Artinya, aku ini dia Allah. Adalah pokok anggur. Dan kamulah carang-carangnya. Yesus menjelaskan supaya murid-muridnya itu tahu, aku ini pokok. Pokok dari anggur. Dan kamu ini carang-carangnya. Carang-carang itu dijadikan supaya dia berbuah. Supaya orang bisa menikmati buahnya. Tapi carang itu syaratnya harus tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ini luar biasa, saudara. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih,
kata-kata tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, itu kata-kata itu harus menjadi dasar dari kehidupan kekristenan kita. Hampir sebagian besar orang itu merasa tinggal di dalam Yesus, tetapi belum tentu Yesus tinggal di dalam dia. Nah, itu bahaya, saudara. Bahaya sekali. Orang merasakan aku sudah tinggal di dalam Yesus, menetap di dalam Yesus. Aku sudah ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah Yesus tinggal di dalam dia? Itu masalah yang sulit. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan, siapakah aku ini? Seringkali kita itu merasa diri, aku itu sudah di dalam Yesus. Aku sudah keluar gereja, sudah setia, sudah berkorban, sudah dibaptis dan seterusnya, sudah. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus tinggal di dalam kita? Sebab dikatakan, aku dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi buahnya itu harus kelihatan. Kalau orang bilang tinggal di dalam Yesus, itu buahnya itu kelihatan enggak? Nek buahnya tidak kelihatan, berarti Yesus tidak tinggal di dalam dia. Dan tidak bisa mengeluarkan buah-buah. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara, kita ini harus merenungkan betul-betul firman Tuhan. Jangan kita sudah merasa puas, aku di dalam Tuhan. Aku sudah jadi anak Tuhan, sudah melayan dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus tinggal di dalam dia? Kalau Yesus tinggal di dalam dia, itu sama dengan carang itu melekat pada pokoknya. Sehingga zat-zat yang diperlukan untuk hidup itu mengalir. Menjadi carang-carang itu menjadi hidup, berkembang, berbuah-buah. Kalau ini tidak ada, saudara bagaimanapun juga, aku ini sudah percaya sama Yesus. Tapi buahnya tidak ada. Maka semuanya itu menjadi sia-sia, saudara. Oleh sebab itu, melalui renungan ini, saudara perhatikan betul perhatikan, ya, renungkan dan minta, oh Roh Kudus, tuntunlah aku supaya aku mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya aku mengerti bahwa tidak cukup aku di dalam Tuhan, belum cukup. Kalau Yesus belum di dalam hidup kita. Nah, Yesus di dalam hidup kita itu harus kelihatan
buahnya. Kalau kita hanya di dalam Yesus tapi hidup kita masih hidup seperti orang dunia yang tidak mengenal Yesus, apa artinya? Kita mesti berubah, kelihatan buah-buahnya. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuah-buah. Walaupun kelihatannya nemplek pada pokok anggur. Kelihatannya nemplek. Tetapi kalau tidak, pokok anggur itu ada di dalam carang itu. Walaupun nemplek, carang itu akan kering, mati. Apalagi kok berbuah-buah. Gak bisa. Harus menyatu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Itu kata-kata itu luar biasa, saudara. Ya, mari jemaat yang kekasih atau siapapun juga harus berusaha supaya Kristus ada di dalam hidup kita. Itu kelihatannya tidak usah kita dengan usaha kita menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen yang baik. Tidak usah. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, kelihatan buah-buahnya. Dan buah itu, saudara-saudara, akan mengatakan buah itu akan terus berbuah sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah, saudara-saudara, sedikit cuplikan mengenai Yohanes pasal 15 ayat 5. Kita mencoba lebih mendalam sedikit. Kalau saudara tidak berusaha ke sana dan saudara merasa dirinya sudah di dalam Kristus, tetapi Kristus tidak ada di dalam diri kita, tidak ada artinya, saudara. Nah, mari kita akan sama-sama berdoa. Minta Roh Kudus, tolong saya. Jangan saya merasa sudah cukup bangga kalau saya di dalam Yesus, saya menjadi orang Kristen. Tetapi saya tidak pernah memikirkan bahwa hidup saya ini masih seperti orang dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Itu tidak terpikirkan. Tutur kata saya tidak sama dengan perbuatan saya. Tetapi biar dengan mendengarkan ini kita berdoa, Tuhan, aku terbuka. Mari Tuhan, masuk. Masuk Tuhan. Supaya Tuhan tinggal di dalam hidupku. Kalau Tuhan tinggal di dalam hidup kita diubah sedemikian rupa sehingga kata dan perbuatan kita itu satu. Seperti Yesus, kata dan perbuatannya satu. Tuhan Yesus bukan cuma ngomong tok, tetapi perbuatannya nyata. Sebab dia Allah yang turun ke dalam dunia ini. Ayo kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga. Seringkali kami tidak memikirkan sampai di situ.
Kami hanya memikirkan aku sudah anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah memberi persembahan, sudah melayan dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, adakah Yesus di dalam hidupku? Kalau belum, Roh Kudus pimpin hidup saya sampai pada titik pertemuan aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Baru kelihatan buah-buahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak pernah memikirkan akan kehidupan yang banyak permasalahan. Kami tidak pernah memikirkan bahkan bahwa hidup ini hanya sebentar saja. Lalu kemana aku nanti? Kalau Yesus tidak tinggal di dalam hidup kita, maka setelah akhir hidup tidak ada jaminan apa-apa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Dan sekarang saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, terimalah berkat rahmat dan kasih dari Bapa, sukacita yang besar dari Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.